اللهم صل على سيدنا محمد صفوة الأنبياء وعلى آله وأصحابه الشاكرين على نعمائه والصابرين على بلائه. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال أيضا: أكثركم صلاة علي أكثركم أزواجا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang pertama-tama kami hormati, yaitu yang pertama DKM Mushola Jannatul Ma'wa, yaitu Al-Ustaz Ahmad Jawahir yang tadi beliau baca balik ya. Mestinya ini nggak apa-apa Betawi ya Pak ya, nggak kurang di sana. Iya, kalau bisa nih bahasa Indonesia memang nggak bisa kan? Di sini banyak orang Betawi, orang Jawa. Betawi juga nyampur. Oh, Kodowae gitu ya. Kayak. Oh, sebelah kiri Bapak. Oh, ya jadi tadi itu kita kalau baca Al-Quran ya, baik itu qari internasional atau nasional, lagi baca kayak Haji Muhammad Z.A, Humaydi gitu ya, Muhammad Dor atau Al-Ustaz Ahmad Jawahir, kita baca nih Al-Quran, jangan Allah, jangan ya, jangan Toyib. Bang Toyib aja udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya, iya jangan Toyib berisik. Ya, nggak ada. Kenapa? Di dalam kitab Bughatul Quran, ya, la yahsulul insatul ma'muru, ya, la yahsulul insatul matlubu bihi, nggak akan hasil insaf kita diam di saat orang lagi baca Al-Quran. Yang dicari, yang dituntut dengan diamnya itu min mustami'i qira'atil Quran, dari orang yang mendengar bacaan Quran. Kita tadi tuh ya, Ustaz Jawahir kita baca Quran. Kemudian kita Allah Toyib, jangan berisik, ya, berisik. Diam aja, meneng baik, ya, meneng baik, diam aja udah. Tapi diam juga jangan ngegerayap buku, ya, pisang dicomot, dibuka, makan jangan, ya. Diam aja, diam dulu. Lagi orang baca Quran diam aja. Hina qiraatil Quran, ketika lagi mustami'nya dari orang mustami', orang yang dengar baca Quran. Nah kita nih idza qala asna al-qiraah, apabila di tengah-tengah bacaan Al-Quran, ya, di tengah-tengah bacaan Al-Quran kita bilang qala Toyib Allah. Kenapa? Li'annal insat al-ma'mur bihi fi qawlihi fi ayat, karena diam
yang diperintahin dengan diamnya itu di dalam ayat yang dimaksud adalah huwa tarkul lawat, jangan berisik, ya. Itu Allah 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 gitu berisik, walaupun kalimatnya bagus ya, Allah Allah Allah, atau toyib toyib. Bang toyib aja nggak peduli sama kita, toyib toyib nggak peduli, toyib toyib nggak peduli sama kita. Kenapa? Takul lawat kita tinggalin atau kita jangan berisik. Lagi baca Quran ya, jangan berisik. Wal hadis, kita bicara ngobrol jangan. Wal kalam, kita bersenda gurau, kita ngobrol, kita segala macam. Jangan kita berisik pokoknya. Jangan kita bicara, jangan takalum. Bihuduriha, di saat hadir bacaan kayak seperti tadi. Kalau udah tahu mah, udah besok jangan pakai Allah Allah lagi, ya. Nih maaf nih bapak, saya ngomong kayak begini, ya, karena di kitab tuh Bulughatullab di Anjam Masih Anjam itu di situ dibilang gitu, ke Taifur Abdul Wafat Al-Naduri itu namanya, ya. Nah, di situ. Jadi udah diem aja deh. Jangan kita beras aja, jangan kita berisik, jangan kita pakai toyib toyib Allah Allah, gitu, ya. Di mana aja nanti, ya. Tapi jangan tersinggung nih Pak, ya. Pengurus jangan tersinggung. Isi amplop jangan kurangin. Ya, iya. Ntar isi amplop dikurangin lagi. Saya ngomong begini. Ya. Kemudian pengajar, pengasuh dari Musola Jannatul Ma'wa, namanya cakap Jannatul Ma'wa, ya. Yaitu Kiai Haji Musti Ahya DA, ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, berkahin keluarganya, berkahin taklimnya, ya. Berkahin juga Musola Jannatul Ma'wa dan orang yang mengisi pengajian di dalam Musola Jannatul Ma'wa. Yang ketiga Ustadz Ahmad Hanafi SPDI yang ada di samping kanan saya, ya. Kemudian Kiai Haji Ustadz Aceh Rahmat yang ada maaf di belakang saya, orang tua kita. Kemudian Kiai Haji Ustadz Syamsul Asri, yang mana Kiai Ustadz Syamsul Asri? Oh, belum datang. Yang keenam Ketua Majelis Taklim Nurul Ilmi Bapak Aang Junaidi, ya. Kemudian Ketua MUI Cipinang Besar Utara Ustadz Nurul Arfiq yang tadi memberikan sambutan. Kemudian penceramah Subhan Fauzi SAB, di sini tulisannya gitu. Kalau di dalam ini kemarin saya minta sama Ustaz Agil, ada tambahan nggak? Ada yang bisa diomongin nggak? Oh, namanya ada Abah Aang gitu ya. Ada Abah bareng, gimana itu? Ada. Oh ya Allah. Iya, orang tua kita ya biar sehat, afiat, panjang umur, ya berkah. Bapak-bapak sekalian, kalau masalah gelar, saya masih kemudaan, jangan dipanggil kiai. Yes. Ilmu saya belum cukup, udah ustadz aja deh. Ustadz juga beda, ustadz sama ustadz. Kalau pakai zal, ya, ustadz itu al-mahir bisyai, itu kalimatun ajamiyah, kalimat ajam. Makna hal-fasal al-mahir bisyai, yaitu yang mahir terhadap suatu ilmu. Itu doang udah, ya. Kalau ustaz ya, pakai D, kalau ini ustaz pakai zal, ya kan? Kalau ustaz pakai D itu usaha tidak, anak deres. Jadi iya lah. Iya.
doyan lah, iya doyan, usaha tidak anak terus. Tapi alhamdulillah baru 4 anak ya. Baru 4 dari bini yang pertama ya. Nanti insya Allah mungkin kali. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, di maulid kita ini di Mushola Jannatul Ma'wa tadi udah dibacain tahlil udah kan ya? Iya tahlil udah, orang maulid berjanji udah, tahlil, tahmid, tadzkir itu dibaca. Kita baca, jangan nggak dibaca. Kenapa? Dalam satu kitab ada hadis mengatakan man ahda limayyitin bidzikrin au biqiraatin wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghadiahkan bagi si mayit dengan satu zikir atau dengan satu bacaan, wajabat lahul jannah, wajib orang yang bacain bagi mayit itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya juga ya. Jangan zikirnya doang, jangan tahlilnya doang, jangan baca Qur'annya doang. Apa? Di dalam kitabnya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi dalam 7 faedah tuh, 7 kaifiyah, itu ada namanya sholat sunnah unsi, sholat sunnah hadiah. Jadi kita tadi tahlil, ya. Nah, kita nih setelah tahlil, tahmid, tadzkir, kita doain, doanya wahbah, kemudian kita sholat. Apa sholatnya? Sholatul hadiah. Usolli rakaatain sunnatal hadiah lillahi ta'ala. Aku niat sholat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah sholat jadi selesai sholat ba'diyah maghrib, sholat ya. Buat orang-orang yang udah meninggal dari kalangan kita nih. Kita kan ada nggak yang nggak meninggal di sini? Orang tua kita, atau adik kita, atau sepupu kita, atau saudara, adik, kakak, paman, bibi, atau siapapun, ada nggak di sini? Ada nggak? Pasti ada semuanya. Ya, orang tua kita, kakak kita, baik emak, baik bapak, itu udah ada yang meninggal. Nah, kita sholatin ba'da maghrib, fardu maghrib. Setelah kita selesai sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib, kita sholat deh usolli rakaatain sunnatal hadiah. Ya, sholatin itu. Kenapa? Karena banyak pahalanya. Kesian mayit, apalagi dia pertama kali masuk dalam kubur. Nah, kita tahlilin. Ya tadi udah tahlilin. Besok kita sholatin deh usolli sunnatal hadiah atau usolli sunnatal unsi. Kita sholat sunnah unsi atau sholat sunnah hadiah 2 rakaat aja. Apa rakaat pertama setelah Fatihah? Kita baca ayat kursi. Ya, ayat kursi kan hafal kan? Kalau tadi kita tahlilnya ada ayat kursi, ya. Kemudian alhaakumut takatsur itu 1 kali. Setelah itu apa? Baca qul huwallahu ahad 11 kali. Banyak banget. Ya. Cuman segitu doang, ya. Kita main HP sampai berjam-jam. Ya. Ini yang perempuan-perempuan nonton drakor. Ya, dulu ada Tomingse. Ya. Apa itu namanya? Meteor Garden. Iya kan? Iya ada. Sekarang mau di rebound lagi, mau ada lagi. Kalau bapak-bapak mah nggak tahu deh, ya, nggak tahu. Ini anak muda yang tahu. Ya, anak muda yang tahu. Ini yang perempuan-perempuan no. Dulu
Meteor Garden. Kalau sekarang banyak deh, ada BTS, iya, grup tari, grup nyanyi, ada banyak. NY6, wah banyak deh pokoknya dari Korea. Iya, makanya orang perempuan sekarang paling banyak yang belajar bahasa Korea. Padahal di kuburan yang ditanya apaan? Ke bahasa Arab. Pakai bahasa Arab ditanya. Man rabbuka. Bukan pakai bahasanya Tomingse, bukan. Ya. Sebab kenapa? Pada malam Jumat keluarga kita datang turun, yang udah nggak ada datang turun nih, datang turun. Ke rumah ngeliat, dilihat keluarganya, Allah, anak gue lagi pada main HP, dia nggak baca Yasin, di musola Jannatul Ma'wa lagi pada baca Yasin, dia nggak datang, rumah dekat, gitu nggak? Dia ngebogel. Tahu nggak apa ngebogel? Meleding. Nggak tahu meleding. Nggak pakai baju, Ustaz. Ya, nggak pakai baju, gitu. Pusat kelihatan. Itu pakai celana boxer lagi pendek. Bini pakai singlet kaosnya. Duduknya ngangkang. Ya Allah, cakep banget kate. Orang tuanya yang datang ke rumahnya nih, yang udah meninggal arwahnya, ya Allah cakep banget anak menantu gue. Duduknya ngangkang pada, dia nggak baca Quran, dia nggak baca tahlil, walaupun satu ayat dia kagak baca. Pulang sampai subuh dia pulang nangis. Ya, ini ada di kitabnya Anatul Talibin ada. Bukannya bohong, bukan cerita bohong. Di kitab I'anatul Talibin ada Syekh Dimyati. Cuman kita kagak ngerti, kita kagak nggak paham, atau kita nggak mau paham. Kita bacain aja Quran, ya, Yasin teh, atau tadi tuh baca ayat kursi, atau banyak deh, apa aja deh bacain. Sebab kenapa? Kita ini anak awalat mir'atul ab. Anak itu cerminan orang tua. Anak cerminan orang tua. Bagaimana orang tua, bagaimana anak. Dibacain Quran, nyampe. Ini modal dari orang anak kepada orang tua. Ya. Jamaah sekalian, tadi kita udah baca tahlil, udah baca rawi barzanji. Ini semua bacaan-bacaan tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW, ya, tentang kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga, ya, jangan salah, ada orang yang durhaka dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ada yang suka, cinta, tapi ada juga yang benci, yang nggak suka, yang merasa bahwa dia tersaingi sama Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani, beliau bercerita, ya, beliau bercerita nih, bahwa di jalanan di Yaman ada satu orang yang tergeletak. Ya, ada satu orang yang tergeletak, dikerubutin sama orang-orang, ya, dikerumunin. Ini orang tergeletak. Ditanya sama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani, ini mana? Kenapa nih, ada apa? Kok ini orang tergeletak begini? Dibilang, dijawab sama orang yang nyaksiin keadaan orang yang tergeletak ini orang suaranya bagus, ya, kayak tadi Ustaz Ahmad Jawali suaranya bagus. Saya iri sama orang yang suaranya bagus, gitu ya. Cuman di masing-masing di tempatnya, ya. Jangan mau ngambil juga kerjaan orang kori juga, nembok juga, ngelas juga, nyerpis juga,
Jangan sih satu-satu dah. Kita iri mah boleh, orang baik boleh nggak? Lo baik boleh, boleh kita iri sama orang baik boleh. Suaranya bagus. Kan di kitab Syarah Muslim tuh kalau ada orang yang suaranya bagus, ada orang yang suaranya kagak bagus. Dia azan yang suaranya bagus minta dikasihin apa namanya tuh bayaran gitu ya, minta bayaran. Yang satu tabaruk, yang satu udah deh sosial aja udah ya. Maka yang dipilih orang yang suaranya bagus, yang minta dibayar. Ini yang punya tempat Pak Andi kan ya? Kata Pak Andi ya bisa boncos nih gue nih. Jadi kalau yang azan minta bayaran juga, padahal emang begitu. Di dalam kitab Syarah Muslim, orang yang suaranya bagus sama orang yang suaranya nggak bagus di azan, yang suara bagus minta dibayar. Biarin dah, nopek, kalau nggak nopek gue dah sebulan. Bayar, ambil orang suaranya bagus daripada yang nggak suaranya kagak bagus. Azan, yang tadi mau masuk Islam Kristen jadi kagak masuk. Gue males dah, azan suaranya jelek banget. Tadi apaan Ustaz saya ngomong? Yang nyanyi ya. Ini dia suaranya bagus, dia imam di bulan Ramadan. Tapi pas saat dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan gitu. Tapi dia baca nih si imam yang suaranya bagus nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alayya 'alan nabi. Dia dulu dia sebut alayya baru alan nabi. Durhaka kan yang orangnya? Durhaka. Kenapa? Lebih mengutamakan dirinya ketimbang Nabi Muhammad. Padahal ini ayat ma'ruf dibaca ya, setiap kita ngadain maulid seperti ini dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan terhadap nabi, tapi dia alayya 'alan nabi. Dia dulu baru Nabi Muhammad. Wal iyadu billah. Kenapa itu? Hukumannya apa? Orang yang durhaka kepada baginda Nabi Muhammad, dia tergeletak di jalanan, disaksikan oleh banyak orang. Allah kasih 5 hukuman buat dia. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, gagu. Yang ketiga, baros belang. Ketiga, juzam, lepra. Kelimanya dia oek, yaitu lumpuh kaki. 5 hukuman terhadap orang yang kurang ajar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi orang yang suaranya bagus di bulan Ramadan dibaca tuh ayat. Nah, kalau masalah Ramadan di sini ada yang terawih nggak nih? Ngadain kan? Ngadain dong, ya. Sampai ke belakang semua kan? Hari pertama. Iya nggak? Hari pertama sampai sono belakang. Sendal aja sampai nggak muat. Sampai ketuk-ketuk sampai hilang-hilang pada sendalnya. Ini nyambung nih, omongan nyambung nih, ya, nyambung nih omongan. Tadi ada masalah bulan Ramadan kan, dia bersembahyang di bulan Ramadan. Di dalam kitab Tadhkirun Nas, Habib Ali bin Hasan bin Husain bin Umar Al-Attas, nih cucunya Habib Umar Al-Attas Shahibur Ratib, ya. Cucunya nih, beliau diminta sama Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal. Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal ini yang megang musola ini, Pak Andi deh itu ya.
Panik mana panik? Hah? Oh di belakang. Jangan di belakang panik. Ntar nggak kelihatan saya pulang. Oh aja. Dia diminta Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal untuk jadi imam di masjid di bulan Ramadan. Diminta. Ya Habib masih kecil, ya masih kecil. Habib Ali bin Hasan bin Husain bin Omar Al-Atas masih kecil. Hafiz Quran, alim, cucu wali. Kita umur ada juga sih yang hafiz Quran, ada kayak si Najah tuh, Najah. Iya Allah kasih kelebihan di hafiz Quran. Anak kecil ini masih kecil, masih kecil. Habib Ali masih kecil, Atas masih kecil. Diminta jadi imam, udah alim. Diminta jadi imam sama Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal. Ya Habib, saya minta antum untuk mengimami masjid kami. Nanti kalau masalah bayaran ada dari hullah masjid. Kalau hullah masjid itu kayak misalkan kalau sekarang kayak parkiran gitu kayak ada kebun gitu Kalau dulu kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Kalau dulu kita nggak tahu apa itu hullah masjid, hasil masjid. Hasil masjid kita dulu nggak tahu apakah itu kebun atau sawah atau di dekat pantai bisa ikan atau apa, kita nggak tahu Tapi yang penting bulan masjid itu kayak gitu. Kalau sekarang tuh ada kayak disewa-sewain gitu kayak parkiran. Nanti ada deh hasilnya. Antum jadi imam di masjid kami. Oh jazakallah, terima kasih. Antum pengen jadikan aneh imam, kata Habib Ali Al-Atas. Tapi ntar saya tanya dulu sama kakek saya, Anjit Husain. Terima kasih. Datang ke rumah kakeknya, Habib Husain bin Omar Al-Atas. Jid, nggak kayak sekarang manggil nama bapaknya tuh, nama bapaknya dipanggil. Anak kurang ajar. Ada nggak yang manggil nama bapaknya Banyak. Nama emaknya dipanggil lu banyak. Iya. Kurang ajar. Tadi Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal minta saya jadi imam di masjidnya. Bagaimana? Minta musyawarah sama Anjir. Boleh nggak? Kata Anjirnya, Habib Husain, cucuku, kenapa engkau tidak memposisikan dirimu itu laksana emaknya Nabi Musa dengan Fir'aun? Kenapa? Emaknya Nabi Musa jadi emak susunya kan? Udah emaknya juga nyusuin juga di istana Fir'aun, kemudian dapat upah juga, begitu kan? Oh begitu iya. Coba datang ke sana ke rumahnya Syekh Mubarak bin Muhammad Basahal, coba bilang kirim salam dari Anjir, biar ente mau dijadikan imam di masjidnya Syekh Mubarak bin Basahal. Datang ya Syekh Mubarak, tadi udah musyawarah Anjir Habib Husain. Kata Anjir Husain, iya saya terima, mau saya jadi imam di masjid antum. Boleh, saya mau, saya ambil gajinya. Ini dulu dulu sekitar 200-300 tahun yang lalu deh. Sekarang nih Musala Jannatul Ma'wa ngadain tarawih. Ada imam-imamnya nggak? Ada kan? Kalau akhir bulan, mau bulan Syawal, mau Lebaran, dikasih amplop nggak? Kasih. Dikasih kain nggak? Ambil. Jangan sok zuhud. Ambil. Itu ada contohnya tuh deh.
Itu udah ada contohnya. Ambil, jangan nggak diambil. Nih, kalau kita jadi imam, itu dia. Kata Pak Andi, lagi-lagi gue kena lagi nih. Iya, bisa boncos 2 kali nih, mau sholat. Iya, mesti kasih amplop juga. Lah ini kasih, itu udah ada tuh. Udah ada. Contohnya tuh udah ada. Hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedikit lagi saya mau ada satu kisah. Ada ini masalah kurang adabnya gitu ya. Ya ada kurang adab juga gitu. Ya. Kurang adab kepada sunnah-sunnah Nabi. Sekarang hadisnya dulu deh, ya hadisnya dulu. Nah, sedikit lagi. Kita nih mau kaya apa mau miskin? Jawab ya coba. Mau kaya, mau kayaknya ini banget ngantuk apa nih? Belum makan. Saya juga belum makan nih. Iya saya makanya nungguin usaha api. Ya, kebuli apa nih? Kebuli. Waduh asik. Launya? Daging. Oh daging aja. Ya. Saya nggak bakalan pulang sebelum saya makan. Ya, iya. Kita mau kaya atau mau miskin? Kaya. Begitu dong jawab. Kalau kita tanya mau kaya, ngantuknya hilang. Di dalam kitab ada satu hadis begini. Ini adab ya, ini adab yang udah lama kita tinggalin. Kecil, remeh, tapi manfaatnya besar, faedahnya besar. Hadis begini bunyinya dari Nabi Muhammad SAW. Man bada'a birijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala'a ubtuliya bil faqr. Siapa orang yang memulai dengan kaki kanannya sebelum kaki kirinya, maka ubtuliya bil faqr, maka orang itu akan diuji, akan diberikan fitnah oleh Allah dengan kefakiran. Nih jujur nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masuk WC, bapak-bapak terutama sambil megang rokok kan, iya, 2, 3, 4, iya, kalau nggak gudang garam, itu deh banyak. Masuknya kaki kanan, kaki kiri, baru dibacain aja deh, kaki kiri. Kemarin belas aja. Ingat, kalau mau jadi kaya, masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan, ngucapin salam. Ngucapin salam, jadi kaya kita. Baca ayat kursi, mau tidurnya ntar malam tuh di pintu gerbang tuh pegang. Kalau nggak di pintu rumah kita baca ayat kursi, baca selawat, insya Allah nggak akan ada maling. Di kitab Babul Minan tuh ada tuh gitu. Habib Usman Mufti Betawi begitu ngajarnya. Emang itu dari hadis gitu sama Nabi ya. Baca ayat kursi. Lah kalau nggak punya benda apa, belangsak gimana? Ya, nggak punya apa-apa, nggak punya benda, udah baca aja. Ya, baca aja ayat kursi sama selawat, udah tidur. Nih orang-orang yang paling dilupakan tadi tuh, masuk kaki kiri ke WC atau toilet, mak keluarnya kaki kanan. Kalau mau kaya, nggak mau fakir. Ada dalam kitab Sunanul Jamaah, ya. Sunanul Jamaah itu sunnah-sunnah
berjamaah. Di antaranya jahrul imam. Imam itu menyaringkan bacaannya. Atasnya sami Allahu liman hamidah. Kemudian takbiratul ihram itu mesti kencang. Ini kan sunnah-sunnah yang berjamaah, ya, sunnah, ya. Ini kan masalah ini sunnah-sunnah berjamaah, ya kan? Kemudian ada takbiratul intiqalat, takbir intiqalat Allahu Akbar, kencang. Kemudian salam. Tapi ada nggak sebagian dari kita yang ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Ada nggak? Banyak begitu. Itu yang begitu tuh kalau jadi imam tarawih, hadiahnya gopek, bongkar lagi, kurangin 200, kasih 300. Ditanya, kenapa ini Pak Andi? Kok saya dikasih cuma 300? Ya, lo kurang, salamnya kurang kencang. Lah ini kan sunnah tuh, ya, sunnah lo jamaah kurang. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nggak susah, ya, nggak susah. Kayak salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar tuh tadi Ustaz Arafi, ya, beliau kan dari Jawa, ya, Ustaz, wah, dari Jawa kebanyakan alim-alim, ya, paham saya. Anak-anak saya di Leboyo, ya. Dia 7 tahun, di Amsilati 4 tahun, 11 tahun deh. Sudah tahu, ya. Itu tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirnya nggak ada. Bilangin hiye. Mestinya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu nggak action kan, nggak gaya kan, ya? Iya nggak gaya. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gaya nggak tuh? Gaya. Tapi sir daripada Assalamualaikum itu hilang, kagak ada sirnya, rahasia yang ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi hilang. Makanya ucapin lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini, ya. Hafalan saya udah habis, ya. Masih banyak sebenarnya, cuman udah 9:30, ya. Kesian orang tua dengerin ocehan saya, ya. Kepada kiai saya minta maaf, kepada asatizah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf. Kepada para jamaah saya minta maaf, kepada ibu-ibu juga minta maaf, jamaah semua saya minta maaf kalau ada bahasa saya yang menyinggung, ya, hati dan melukai hati daripada jamaah sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.